Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kami akan membawakan materi, bukan membawakan materi ya, kita akan sharing tentang materi pemetaan KIKD. Saya tahu Bapak Ibu hadir dalam forum ini pastinya Bapak Ibu tidak dalam keadaan seperti gelas kosong. Saya tahu Bapak Ibu ilmunya sudah hampir penuh ya mengenai pemetaan KIKD. Nah, untuk itu kalau saya memberikan materi berarti saya akan begitu manfaatnya tidak terlalu ya. Jadi kita akan sharing saja di sini. KIKD ini sudah makanan Bapak Ibu tiap hari ya. Sudah familiar bagi Bapak Ibu apa itu pemetaan KIKD. Walaupun saya tahu karena saya juga dulu guru, sebelum saya menjadi WI saya dulu guru. Pernah saya yang mengajar di SMA, pernah di SD juga pernah, di SMP juga pernah. Nah, di situ kita mengenai pemetaan KIKD, sepertinya banyak Bapak Ibu guru itu sedikit mengabaikan. Ya, yang dipentingkan di situ adalah RPP. Nah, oke, tidak apa-apa. Yang penting bagi Bapak Ibu adalah tahu bagaimana memetakan agar tidak terjadi pembelajaran contoh realnya seperti ini di sekolah. Contoh pembelajaran seandainya PAI. Nah, di situ guru kebanyakan memegang atau sebagai pegangan itu guru lebih cenderung kepada buku. Buku pegangan guru dibandingkan dengan silabus. Nah, Bapak Ibu, mari kita luruskan di sini. Sebelum Bapak Ibu mengajar, paling enggak harus ada silabus, buku pegangan, buku siswa, RPP, dan sebagainya. Perangkat pembelajarannya harus lengkap. Bapak Ibu, untuk pemetaan KIKD, saya tidak mengulang kembali apa yang Bapak Ibu bisa, tapi saya akan lebih cenderung ke bagaimana penggunaan KIKD di masa COVID ini. Apakah pemetaan KIKD itu di masa normal dengan di masa COVID ini sama? Tentunya Bapak Ibu mikir, kalau saya menggunakan pemetaan KIKD yang saya rancang ini seperti rancangan biasa, normal, seperti hari-hari biasa, tentunya tidak akan tercapai semua KD-KD tersebut untuk diajarkan kepada siswanya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, tidak mungkin kita memberikan materi atau bahan ajar kita semuanya untuk diberikan kepada siswa-siswanya. Oke, Bapak Ibu, kita sharing, kita akan bicarakan di sini bersama-sama bagaimana jalan baiknya menghadapi pandemi ini dengan pembelajaran yang seandainya tidak ada pandemi seperti ini, mungkin Bapak Ibu mengajar seperti ini, keadaannya sangat sulit atau tidak mungkin untuk dilaksanakan. Tapi itu karena keterpaksaan yang akhirnya nanti akan menjadi biasa. Tapi kita tidak akan berharap pandemi ini selalu mengintai kita dengan waktu yang lama, dan kita berharap bahwa
pandemi ini akan segera berlalu agar kita bisa menjalankan atau melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan normal. Betapa bahagianya kita kalau kita bisa mengajar siswa-siswa kita dengan normal, tatap muka seperti biasa. Ya, kita berharap pandemi segera berlalu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai belajar ini. Tentunya kita belajar ya dengan aktif, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama. Nah, walaupun Bapak Ibu tadi sudah menunggu mungkin lebih dari 1 jam ya menunggu, Bapak Ibu tidak kemana-mana, hanya menunggu kapan dimulai. Tapi karena sistem di kantor kami agak terganggu, makanya kami agak terlambat. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi kebersamaan kita dan dalam pembelajaran ini. Nah, untuk memulai pembelajaran ini ya, kita nanti akan sedikit bicarakan tentang SKL, KI, dan KD yang Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya. Kemudian menganalisis keterkaitan SKL, KI, KD, dan menyusun indikator pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Langkah-langkah analisis sedikit kita bicarakan di sini ya. Pertama yaitu pastinya SKL. Apa itu SKL? Ya, standar kompetensi lulusan yang akan ditagih di akhir anak tersebut sekolah di satuan pendidikannya. Kalau SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Itu yang akan dicapai. Nah, rujukannya atau regulasinya yaitu Permendikbud nomor 20 2016. Kemudian yang terbaru adalah nomor 34 tahun 2018. Oke, Bapak Ibu, cara mencapai kompetensi inti yaitu kompetensi inti yang seperti Bapak Ibu telah ketahui. Kompetensi inti ada 4 ya. KI 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini regulasi terbaru yaitu nomor 35 tahun 2018. Tentunya Bapak Ibu sudah punya ya regulasinya ya. Nanti kalau belum punya bisa diunduh di webnya. Insya Allah nanti setelah pembelajaran materi baru di-share ke web. Kemudian turun kepada KD. Tadi ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dari KD ini kita akan jadikan sebagai indikator. Ya. Nah, yang indikator nanti akan dijadikan acuan penilaian ya bagi peserta didik. Indikator ya IPK paling sederhana adalah yang terdiri dari unsur KKO dan materi. Itu adalah IPK paling sederhana. Nah, kemudian IPK yang memenuhi syarat yang bagus adalah yang mengandung UKRK ya. Jadi ada urgens di situ, kontinuitas, relevan, dan keterpakaian. Nah, kemudian IPK sendiri itu yang bagus adalah yang mengandung A, B, C, D, istilahnya ada beberapa faktor di situ yang ada di dalamnya di indikator ya IPK, yaitu
ada audience, yaitu siswa, kemudian behavior, condition, dan degree. Nanti akan kita bicarakan masalah IPK ini di hari Jumat besok, yaitu materi pengembangan IPK ya. IPK HOTS besok insya Allah hari Jumat. Oke Bapak Ibu, standar kompetensi lulusan yang telah saya bicarakan di depan tadi, permennya ini yang lama ya, tahun nomor 20 tahun 2016. Nah, kompetensi lulusan itu merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Anak lulus di jenjang pendidikan itu yang dinilai adalah tiga-tiganya. Tapi pada kenyataannya, jika anak mendapatkan nilai, itu yang dibangga-banggakan dan yang dilihat pertama adalah kompetensi pengetahuan. Jadi untuk sikap dan keterampilan itu seakan-akan terabaikan. Padahal dari ilmu dari sekolah itu, selama mereka mengenyam pendidikan di sekolah, yang akan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari adalah yang banyak adalah sikap dan keterampilannya. Contoh, seseorang yang mau mencari pekerjaan, pastilah sikapnya akan dinilai lebih dulu. Kemudian dia bisa apa, terampil apa, itu yang dinilai dulu. Itulah yang diharapkan mengapa kompetensi lulusan itu mencakup ketiga-tiganya, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengetahuan ini sangat penting sebagaimana karena pengetahuan adalah sesuatu yang bisa diukur, ya, sesuatu yang bisa diukur. Kemudian SKL juga menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dari standar kelulusan berharap bahwa bangsa Indonesia ini menjadikan anak didik kita ini meraih pendidikan yang baik, yang bagus, tentunya diharapkan adalah kerjasama dari Bapak Ibu Guru, pejuang pendidikan terdepan di Indonesia ini. Kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, kompetensi inti ini adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik ya dalam 1 tahun atau 1 semester. Pada tiap tingkatan ini peserta didik harus menyelesaikan kompetensi-kompetensi yang ada di dalamnya. Kemudian KIKD ini juga dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu, ya tingkatan usia atau kelas tahap-tahapannya. Kemudian sinkronisasi horizontal antar mata pelajaran pada kelas yang sama. Yang seperti Bapak Ibu ketahui, ya, rumusan notasi kompetensi inti yaitu KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, kemudian KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial, KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Tidak usah kita bahas terlalu banyak. Ya. Oke, Bapak Ibu. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri.
dalam keluarga, dengan keluarga, teman, guru, dan kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung. Ya, sikap kompetensi sosial itu diajarkan oleh gurunya bisa melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Bapak Ibu, keteladanan Bapak Ibu, pembiasaan Bapak Ibu, bagaimana kebiasaan, bagaimana Bapak Ibu guru itu tampil di sekolah dan tampil di luar sekolah adalah menjadi teladan teladan bagi siswa-siswanya. Nah, kemudian selain keteladanan dari Bapak Ibu guru, pembiasaan di sekolah, dan tidak kalah penting juga adalah budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Bapak Ibu yang ada di sekolah beserta murid-muridnya, itu budaya sekolah adalah sangat penting bagi tumbuh kembang anak didik. Ya. Tidak mungkin budaya sekolah itu akan mengikuti budayanya anak-anak. Tapi budaya sekolah yang sudah ada di sekolah ini yang akan membawa anak didik kita yang akan ikut budaya sekolah tersebut. Itu yang diharapkan. Jadi budaya sekolah adalah budaya yang harus dibangun dengan sebaik-baiknya. Tidak mudah memang membangun budaya sekolah, tapi harus Bapak Ibu usahakan dengan baik sekuat tenaga demi mengkondisikan anak didik kita dengan mental yang baik. Kemudian penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Nah, seperti standar kompetensi lulusan, dimensi sikap yang Bapak Ibu Guru sudah baca tiap hari, dan bahkan Bapak Ibu Guru sudah jalankan di sekolah, yaitu dimensi sikap yang ada di SKL. Pertama yaitu beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah sikap yang perlu ditumbuhkan. Nah, ini tentunya atas bimbingan Bapak Ibu semuanya yang ada di sekolah, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Kemudian berkarakter, jujur, dan peduli. Karakter ini bisa untuk diarahkan, dipelajari, dan dikembangkan sesuai dengan karakter siswa dan karakter sekolah dan teladan dari Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian jujur juga bisa dikembangkan atau dilatihkan atau diajarkan kepada anak didik kita dengan materi-materi pembelajaran yang ada hubungannya dengan karakter jujur. Kemudian peduli. Nah, peduli ini juga bisa ditumbuh kembangkan oleh anak didik kita. Tentunya adalah tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Dari SKL pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, ya, teknologi, seni, dan budaya. Nah, pengetahuan ini tentunya yang harus dikuasai oleh
anak didik kita yang nantinya bisa diketahui dengan nilai-nilai akhir pada rapotnya siswa-siswa, itu bisa dilihat dengan angka-angka ya kalau pengetahuan itu nilainya. Kemudian mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Artinya bahwa pengetahuan yang didapat di sekolah ini bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk mengembangkan bersosialisasi dengan lingkungan, keluarganya. Jadi, anak sekolah itu harus beda dengan anak yang tidak sekolah. Ya, apa artinya anak sekolah itu kalau tidak bisa mengimplementasikan pengetahuannya di lingkungannya, di keluarganya, dan di masyarakatnya. Nah, Bapak Ibu tentunya udah tahu banyak bahwa anak yang pinter itu akan bersosialisasi di lingkungannya itu lebih arif biasanya. Ya, di sini tidak ada yang pinter dan bodoh. Ya, untuk bagi siswa itu tidak ada pinter atau bodoh. Yang ada adalah rajin dan malas. Nah, inilah tugas Bapak Ibu untuk memotivasi siswa-siswanya untuk giat belajar dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak hanya pengetahuan saja yang ditingkatkan, tapi kompetensi lain juga ditingkatkan. Kemudian dimensi keterampilan, ya, koalisi kemampuannya yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Ya, untuk keterampilan ini yang dinilai yaitu kekreativitasan siswa. Kemudian produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Bagaimana dia bisa menunjukkan semua ini yang akhirnya bisa dinilai atau diambil keputusan untuk menilai akhir dalam laporan kepada orang tuanya berupa rapot. Nah, tentunya akan melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Nah, ini saya ambilkan kompetensi inti di SMP. Karena di sini saya Bapak Ibu guru itu terdiri dari SD, kemudian tingkat SD, tingkat SMP dan SMA. Ini tidak terlalu urgent sih, kenapa sih contohnya harus SMP, tidak, ya, sama saja. Nah, kompetensi inti, ya, KI1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kelas 7, kemudian untuk kelas 8 masih sama, dan kelas 9 juga. Nah, kemudian KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Kemudian, untuk KI3, memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural. Ini untuk SMP ya, sampai prosedural saja. Tapi nanti SMA sampai faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif itu di SMA. Seperti itu. Untuk KI3. Kemudian KI4, mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, ya, seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Ini yang perlu dikembangkan di dalam keterampilannya. Oke. Nah, ini contoh pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
Nah, kompetensi dasarnya yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini jika itu mata pelajarannya pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan prakarya. Nah, itu tidak menampilkan di sini sikap KI 1 dan KI 2-nya. Namun di dalam pembelajaran KI 1, KI 2 atau spiritual dan sosial bisa Bapak Ibu amati untuk pertimbangan penilaian. Ya, di situ walaupun Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia, matematika dan pelajaran umum lainnya, sikap-sikap spiritual dan sosial juga harus diamati oleh Bapak Ibu guru. Artinya Bapak Ibu walaupun tidak menilai secara langsung, tapi Bapak Ibu tetap mengamati sebagai pertimbangan nilai di KI 3 dan KI 4. Kemudian pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran langsung per mata pelajaran. Oke, Bapak Ibu, cara pencapaian SKL, KI, dan KD dan indikator, yaitu SKL sesuai jenjang satuan pendidikan yang seperti yang setelah saya ungkapkan di depan tadi. Kalau SKL itu bisa dicapai, kalau SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Kalau KI itu dicapai setiap tahun atau setiap semester. Setiap semester KI itu sudah bisa dicapai. Dan KD itu di setiap akhir KD, ya, atau beberapa kali pertemuan. Nah, dari KD tersebut turun ke indikator. Nah, indikator ini bisa nah, di beberapa ini bisa buat dengan beberapa dari KD bisa menjadi beberapa indikator. Kaisan kedua kompetensi tersebut dicapai pelajaran tidak langsung ya Bapak Ibu ya. Yang saya jelaskan. Bapak Ibu bisa Pak Seto, suaranya putus-putus tadi. Pak Seto, suara putus-putus. Oh iya. Baik, mungkin di sana Ibu sama Ibu Juwaria terputus, nanti kita undang lagi. Mungkin komputer jaringan di komputer sempat terputus. Memang ada terhambat jaringan dia. Nanti tunggu beliau bergabung lagi.
kemudian tadi terputus ya Pak? Iya, putus Pak, putus. Sebelum putus itu memang suaranya sudah tidak jelas toh, habis kemudian langsung hilang. Oh iya. Ya karena saya posisinya standby di antar istri ke rumah sakit. Jadi nanti ditunggu biar Ibu ini dan Maria bergabung. Kita tunggu tahu pasti dia. Ya, siap, siap. Siap, Pak Seto, siap. Halo, selamat siang semua teman-teman. Halo, selamat siang teman-teman. Kita tes suara dulu. Tes hadir, Ibu Lucy Halo hadir. teman-teman. Tes. Hadir. Ibu Sarti ada. Oke, mantap. Ada. Pak Ahmad Farhan bisa dengar suara kah? Hadir, Pak Holi. Sekretaris. Bisa. Pak Holi. Pak Sekretaris. Ya, Pak mantap. Hadir Pak Sekretaris. Ya, Pak Andreas Lenta suaranya kedengaran mantap. Bapak segar selalu ini, ceria selalu. Walaupun di tengah-tengah jaringan lelet ini. Kita enjoy saja Bapak Ibu, kita enjoy saja. Oke. Supaya jangan tegang. Betul sekali, putus-putus ini. Itu lagi Bu Grace. Putus-putus ini. Kayaknya Masuk ulang, saya masuk ulang lagi nih buat dapat ini. Oh iya, mantap, mantap. Pak Samsul, suara dengarkah? Ibu Tin Pak Tanduk, hormat. Ibu Tin suaranya tidak jelas itu. Suaranya tidak kedengaran. Kasih nyala speaker. Dia sudah kasih nyala speaker tapi tidak bisa kedengaran suaranya. Ibu, moderatornya sudah masuk. Kita sambil menunggu Ibu ini sebagai pemateri. Silakan Bapak Ibu bersapa. Siap Pak Seto, sudah dites-tes tadi di Pak Seto. Sudah semua hampir kedengaran suaranya. Baik. Cuma tadi Bu Tin Pak Tanduk kayaknya tidak kedengaran suaranya. Kayaknya mungkin ada masalah dengan soundnya. Bu Tin Pak Tanduk.
Kita kalau sudah bicara jaringan, ya harap aku lah Bapak Ibu. Kadang jaringan bagus pun, kalau dia mau putus ya putus sudah. Siap. Kira-kira Tapi begitu jangan sudah, putus Bapak. dulu. Untuk hari ini jangan putus dulu. Ini materinya bagus jadi. Putus dan kembali lagi. Iya, siap Pak Seto. Intinya teman-teman siap menunggu ini. Ya, kita sambil menunggu Ibu Wiji untuk bergabung kembali. Siap, siap. Bu Lucy, bagi-bagi kah? Kakak, peserta baru ini. Pak, masuk sini, Pak. Siapa? Sambil makan. Peserta ya. baru, guru agama dari SMP 9. Oke, Bapak Ada yang Ibu, sudah kita lapar, ya? bisa lanjutkan ya. Ya, siap Ibu, siap Bu. Siap. Maaf, ada gangguan jaringan. Jadi kalau kita daring begini, kalau sudah masalahnya jaringan, maka kita harap maklum. Silakan Ibu Wiji untuk bisa men-share presentasinya. Oke, Pak. Sabar, Pak Seto. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Oke. Tampilan ini seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kita lewati saja ya, tidak usah kita bahas. Ini kompetensi dalam pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL yang perlu kita capai adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk KI 1 beriman, bertakwa, ya, KI 2 berkarakter, ya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, ya, SKL. Oke, KI 1, KI 2 berkarakter, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif. Nah, ini lalu melihat perkembangan anak, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pengetahuan, KI 3 yaitu kompetensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini metakognitif ini di SMA ya. Itu yang kompetensi yang harus dicapai. Kemudian untuk keterampilannya KI 4, anak itu perlu ditumbuh kembangkan yaitu sifat kreatifnya, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, bagaimana anak tersebut bisa berkreatif, apa yang ada pada dirinya itu bisa berkembang melalui panduan atau bimbingan dari Bapak Ibu gurunya. Nah, ini contoh SKL. Nah, ini contoh saja. Saya sebenarnya tidak terlalu menekankan ke sini nanti ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti saya harapkan untuk di masa pandemi ini akan mengajar dengan maksimal sesuai dengan kondisi Bapak Ibu dan siswa. Tapi karena ini di kota, kemungkinan tidak ada kendala masalah media atau sarana seperti HP atau laptop yang dipunyai oleh anak didik kita dan guru. Karena guru di kota sudah hebat-hebat semuanya, bisa melaksanakan atau menghadapi pandemi ini dengan pendidikan yang semestinya, walaupun agak terpaksa nanti akhirnya biasa. Oke. Ini juga yang saya sudah jelaskan ini ya untuk SDMI.
SLB paket A, ya, ini kompetensi yang harus ditempuh, yang akhirnya nanti akan dinilai oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian untuk SMP, MTS, MPLB paket B juga rumusannya masih sama. Kemudian SMA, MA dan SMALB juga masih sama. Nah, kemudian Bapak Ibu, dimensi pengetahuan, ya, di SD, SMP, dan SMA. Pengetahuan yang harus dicapai, yang harus dikuasai oleh para anak didik kita. Nah, ini dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan ini yang sama juga di atas tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ini dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan di madrasah ibtidaiyah. SKL yang harus ditempuh atau dimiliki kemampuannya oleh para anak didik kita. Bersama ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Oh, ini ada cara menyusun indikator. Ini indikator ini besok hari Jumat akan kita pelajari lebih dalam ya. Yaitu indikator itu berasal dari KD atau kompetensi dasar. KD1, KD2, KD3, KD4. Nah, kita akan pelajari besok hari Jumat yaitu tentang indikator atau IPK HOTS. Nah, apa bedanya IPK HOTS dengan IPK tidak HOTS? Nah, IPK HOTS ini diambil dari KD-KD yang level atau yang level tinggi. Ya. HOTS ini berpikir tingkat tinggi. Kepada siswa-siswanya harus diajari bagaimana berpikirnya anak-anak ini bisa mencapai tingkat yang tinggi, tidak hanya low ya atau mods. Besok kita akan pelajari tentang indikator. Nah, di sini ya Bapak Ibu, karena ini hari Jumat, makanya dan tadi kita mulai juga sudah agak siang, makanya saya pada pemetaan KIKD ini hanya akan saya tekankan di sini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membaca di laptopnya ya. Oke, di sini pemetaan KD pembelajaran atau ini dirancang pemetaan ini dalam kondisi normal dan darurat. Ya, kondisi pada COVID-19 ini, bagaimana Bapak Ibu menuangkan KD-KD ini atau merancang waktu yang akan diberikan kepada siswanya itu dirancang dalam pemetaan KD. Nah, Bapak Ibu, saya harapkan di sini nanti akan membuat pemetaan KD pembelajaran yang normal dan darurat. Contohnya di sini ya. Di sini ada nomor KD-nya ya.
Ini kompetensi untuk KD 3-4 ya Bapak Ibu. Karena kalau 1-2 itu tidak bisa kita amati anak-anak karena di rumah masing-masing. Jadi kompetensi dasar, keterampilan dan pengetahuan ini bisa kita belajar bersama-sama pada waktu normal. Nah, ini contoh pelajaran biologi kelas 11. Ya, biologi kelas 11. Seperti ini contohnya. Dalam waktu normal KD 31, KD 41 itu dilaksanakan dalam tatap muka kondisi normal ada 6 CP. Kemudian kita siasati, kita bikin skenario melalui luring atau daring. Ya, kalau di Kota Jayapura ini memungkinkan untuk tatap muka, tentunya tidak tatap muka secara full atau normal seperti hari-hari biasa. Pastinya ada aturan-aturan dari Satgas COVID di kota yang tidak membolehkan untuk bertemu siswa tersebut secara full atau boleh disiasati jika itu memungkinkan. Nah, Bapak Ibu, nanti tugas Bapak Ibu adalah membuat pemetaan KD pembelajaran ya dalam 1 semester dan 1 mata pelajaran. Nah, bagaimana kita nanti akan menerapkan? Contohnya di KD 31 dan 41 ini, nanti bisa dilaksanakan tatap muka 3 CP. Kemudian dilaksanakan daring 3 CP. Nah, itu jika memungkinkan, silakan membuat seperti itu, sesuaikan dengan sekolah dan kondisi lingkungan atau zona masing-masing. Oh, zona di AB ini zona merah atau zona hitam, nggak boleh pertemuan sama sekali. Oh, pakai daring semua, silakan Bapak Ibu buat di sini. Oh, di Hamadi ini boleh. Oh, silakan. Jadi tidak semua guru sama tampilannya nanti. Jadi sesuaikan pada kondisi masing-masing di daerah masing-masing. Seperti di Koya tidak sama dengan di AB atau di Kota Raja atau di DOK sana, DOK 9 atau DOK 5 sana. Nah, ini sesuaikan dengan situasi sekolah dan kebijakan sekolah boleh melaksanakan tatap muka apa tidak. Ini kita siasati. Kemudian skenario kedua bisa daring dan mandiri. Artinya Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 JP ini jarak jauh, kemudian yang 3 JP ini mandiri. Mandiri artinya Bapak Ibu memberikan tugas-tugas kepada siswa-siswanya. Oke, kemudian skenario ketiga yaitu daring. Daring semua, tidak ada tatap muka. Tidak ada tatap muka. Nah, di sini JP-nya itu dikurangi. Nah, bagaimana cara mengurangi JP-nya? Bisa mata pelajaran yang agak sama, itu dijadikan 1. Atau Bapak Ibu bisa ambil salah satu pelajaran yang urgent, gitu. Yang ini wajib dipelajari, yang harus ada kerjasama dari Bapak Ibu gurunya. Tapi ada mata pelajaran yang agak ringan, yang bisa dikerjakan sendiri melalui tugas oleh anak didik atau murid-muridnya Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu kondisikan seperti apa kedalaman materi yang ada, tingkat kesulitannya di mana, kemungkinan bisa juga dari KD 32 ya seandainya, atau KD mana yang
bisa disampaikan ke siswanya itu hanya melalui tatap muka gitu. Kondisikan. Nah, keurgenan di situ dengan situasi Bapak Ibu di lingkungannya disesuaikan. Silakan Bapak Ibu bagi, seandainya harusnya di sini 6 JP, bisa dikurangi hanya 5 JP saja yang bisa dijalankan, dan Ibu pun bisa melalui tatap muka, bisa melalui daring, ya, online, atau bisa melalui penugasan. Nah, Bapak Ibu di sini saya bawa ke situasi sekarang ini. Kalau Bapak Ibu menyusun pemetaan KIKD yang seperti biasanya, itu sudah kerjaan Bapak Ibu masing-masing. Dan itu kayaknya mengulang pekerjaan saja. Nah, ini adalah real di saat ini, masa pandemi sekarang ini, Bapak Ibu mengkreasikan bagaimana membuat pemetaan KD agar pembelajaran ini tercapai, walaupun tidak tuntas, tapi Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu dan kemampuan siswa-siswanya. Siswa juga tidak bisa dipaksakan jika siswa tersebut kemungkinan tidak punya HP, orang tuanya juga tidak punya HP. Dari siswa-siswa yang tidak memiliki sarana tersebut, Bapak Ibu bisa kondisikan. Mungkin bisa telepon lewat telepon biasa, lewat HP. Anaknya ini suruh mengerjakan halaman ini, ya. Bisa nanti tugasnya dikirim lewat ini, atau langsung kirim tugasnya diantar ke rumahnya Bapak Ibu guru. Atau bahkan kalau memungkinkan, kalau Bapak guru itu ikhlas untuk datang ke rumahnya siswa tersebut yang tidak mempunyai media, sarana prasarana untuk pembelajaran daring, Bapak Ibu apa salahnya sambil silaturahim datang ke sana, yaitu harus melalui protokol kesehatan. Nah, itu jika memungkinkan, walaupun ini perlu perjuangan, tapi saya yakin perjuangan Bapak Ibu itu pasti akan bermanfaat, nanti akan dikenang siswa-siswanya dari perjuangan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti, ya, sesuai dengan keadaan dan kondisi. Nah, di waktu normal, di contoh ini ada JP-nya 68. Nah, 68 ini dalam satu semester, ya, nanti bisa Bapak Ibu kurangi sesuai kebutuhan. Ya, mungkin dikurangi di KD berapa yang kelihatannya di situ, oh, mata pelajaran ini atau materi ini bisa dikerjakan sendiri melalui tugas oleh siswa-siswanya. Silakan hanya memberikan tugas. Kemudian materi yang berat, ya, yang sekiranya Bapak Ibu harus sampaikan, kalau bisa tatap muka atau daring, oke, silakan untuk diberikan, gitu. Tuntas di sini, tuntas dalam arti masa pandemi ini, ya, Bapak Ibu, tidak harus tuntas seperti keadaan normal. Kita akan berjuang semaksimal mungkin seperti kemampuan sarana prasarana, kondisi lingkungan di masa pandemi, dan kemampuan Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi ini, ya, kepada siswa-siswanya dengan baik. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini pemetaan yang bisa Bapak Ibu isikan di sini, contoh analisis keterkaitan SKL KIKD. Ini adalah yang saya rancang penugasan analisis keterkaitan SKL, KI, dan KD. Ini adalah tugas di masa diklat atau pelatihan normal. Ini tugasnya seperti ini. Nah, sekarang karena
kita daring dan dalam kondisi sekarang ini, maka tugasnya seperti ini. Gitu Bapak Ibu bisa dimengerti ya. Kalau saya mengadakan diklat atau pelatihan, mungkin tugasnya seperti ini. Nah, karena dalam keadaan kondisi tidak normal atau darurat, jadi Bapak Ibu kerjakan tugas seperti ini. Seperti contoh yang saya foto tadi ada di tampilan saya ya, di sini yaitu kompetensi dasar, bisa ditulis kodenya saja di sini. Ini tulis kodenya saja bisa, mau Bapak Ibu ketik atau copy paste juga bisa. Kemudian ini materi materi pembelajaran ada dituangkan di sini. Dan Bapak Ibu alokasi waktu normal tulis di sini semua sesuai dengan yang tertuang. Kondisi normal, tinggal pindah saja di sini. Nah, setelah dipindah di sini, Bapak Ibu membuat alokasi waktu alternatif 1, ya, alternatif 2, alternatif 3. Jika Bapak Ibu bisa melaksanakan cuma satu alternatif, karena di daerah Bapak Ibu itu mungkin zona hijau, tidak perlu alternatif 2 dan 3, Ibu bikin satu saja. Nah, jika Bapak Ibu ragu bagaimana perkembangan di lingkungan sekitar sekolahnya dan kondisi siswa dan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu bisa membuat alokasi waktu alternatif atau skenario kedua dan ketiga. Bapak Ibu, saya silakan bagaimana kondisi Bapak Ibu. Yang penting nanti isi ini setorkan ke saya, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan keterangan di bawahnya mengapa Bapak Ibu membuat alokasi waktu pakai skenario atau alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Karena dalam waktu beberapa bulan ke depan, sepertinya walaupun tanggal 13 Juli ini sudah dimulai pembelajaran, pada kenyataannya kita belum bisa melaksanakan pembelajaran ini secara normal. Jadi Bapak Ibu, saya mohon untuk membuat alokasi waktu ini, alokasi waktu dalam keadaan darurat sebagai tugas yang nanti akan dikumpul malam hari, batas waktunya pukul 19.59. Nanti minta tolong Mas Mahmed untuk share ini materinya. Nanti saya bisa masukkan nanti materi. Memang tadi sengaja saya share nanti setelah materi selesai, karena katanya Bu jangan di share sekarang, nanti peserta konsentrasinya nggak ke Zoom-nya, nanti mungkin ke buka ke ininya, ke webnya, katanya gitu. Oh ya sudah, nanti kita materinya akan kita share setelah materi ini selesai. Ya. Oke, begitu Bapak Ibu. Oke. Apa? Bisa tidak? Sebentar saya. Baik Bapak Ibu, karena materi telah selesai, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu peserta yang mau bertanya, silakan bertanya. Mengingat waktu yang sangat mepet. Ya, Bu. Silakan. Stevi.
Ibu Stefi Gresi, silakan dengan pertanyaannya. Langsung diterima. Oke, silakan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Bu Wiji, saya hanya mau bertanya untuk tugas yang Ibu berikan berhubungan dengan alokasi waktu alternatif. Di situ kan ada kita merancang bisa membuat sampai 3 alternatif ya Bu. Ya. Saya ingin mengulangi apakah bisa kita membuat sesuai dengan lokasi kita, zona misalnya kita zona merah, bisa nggak kita merancang hanya satu alternatif saja? Iya, iya. Terima kasih, langsung saya tanggapi ya. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, kondisi anak, dan kondisi Bapak Ibu. Jadi kemampuan anak seperti apa, sekolah seperti apa, dan Bapak Ibu sebagai guru seperti apa. Dan format tidak harus seperti itu. Ibu merdeka. Mau bikin format seperti apa? Kurang cantik nih formatnya. Saya mau bikin sendiri nih yang bagus. Silakan. Mau bikin sebagus mungkin formatnya. Atau saya tambah dengan ini, silakan. Saya gini aja, udah cukup, silakan. Bapak Ibu guru merdeka dalam pelatihan atau dalam diklat ini. Oke. Yang penting dikirim ke saya tahu maksudnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi format tidak harus seperti itu. Itu hanya contoh saja. Ya, Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu mau bikin yang lainnya. Seperti apa formatnya, silakan. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Silakan, mungkin ada yang perlu didiskusikan pada Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Saya Bu. Dengan Pak siapa? Pak Panjaitan Bu. Oh, Pak Panjaitan. Iya. Ya. Silakan Pak Panjaitan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan materi dengan baik. Pertanyaan saya terkait dengan tugas tadi. Tadi karena Ibu belum konkret sampaikan terkait dengan tugasnya, apakah ini kita buat dalam satu kali pertemuan atau untuk satu semester? Satu semester, mungkin Pak, itu saja. Oke, terima kasih Bu. Semester, iya. Baik, Kita terima kasih Bu. Buat sesuatu sesuai kondisi. Untuk apa Bapak Ibu bikin pemetaan KIKD yang Bapak Ibu sudah biasa bikin, gitu kan? Jadi kita bikin sesuai dengan kondisi sekarang ini. Walaupun kalau dalam diklat-diklat tidak mungkin saya berikan permasalahan seperti ini. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian saya mau bertanya, ini Pak Ketuanya masih Pak John atau siapa? Pak John kayaknya sudah keluar Bu. Ada yang menggantikan? Panjaitan Atau aja. Bu Sartin yang lebih paham itu. Bu Grace, bagaimana Pak John? Oh, Pak Panjaitan kemarin sekretaris ya? Ketua aja Bu. Ketua sudah. Saya sekretaris. Ya. Naik ganti Pak John. Karena Pak Johnnya nggak hadir di sini, kemudian yang sekretarisnya naik. Ya, Pak Panjaitan naik menjadi ketua, dan kemudian Pak Panjaitan sebagai ketua silakan menunjuk sekretaris. Bagaimana? Begitu Bapak ya? Nanti diskusikan dengan teman-teman sekretarisnya siapa. Ya, begitu. Siap Bu, nanti kita diskusikan dengan teman-teman Bu. Siap Bu, makasih Bu. Iya. Usul pertama kalau bisa ya teman Ibu Lucy. Oh, siapa yang penting atas kesepakatan Bapak Ibu semuanya. Jadi ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi. Iya, pemateri dan nanti kita diskusi dulu Bu. Maksudnya izin karena kan teman-teman yang sholat Jumat juga sudah ada yang keluar untuk sholat Jumat. Ya. Jadi nanti biar sekalian saja pas mereka ada semua baru suara terbanyak. Iya. Mungkin hari ini juga perjalanan. Mungkin saja. Ya, bisa.
Bisa di WA juga bisa. Terima kasih. Lanjut. Iya. Bu, waktu iya, Bapak Ibu. pengumpulan jam berapa, Bu, terakhir? Jam 11.59. Tengah malam. Ibu Grace Tapi siap nggak jangan tidur. Iya, iya. Yang penting nggak salah masuk saja. Dimasukkan jam 11.59 ya. Iya, Bu. Batas akhirnya. Bukannya, maaf, kami bukannya mempersulit Bapak Ibu peserta pelatihan, ya. Mengapa harus masuk di web? Kan dikirim lewat WA aja gampang. Materi di-share lewat WA juga gampang. Tapi nggak apa-apa, kita terpaksa nanti lama-lama terbiasa. Sekarang ini terpaksa, tapi mudah-mudahan dengan keterpaksaan ini akan menambah ilmu Bapak Ibu guru semuanya, ya, pengalaman, ya, menambah pengalaman gitu. Daripada kita kirim lewat WA. Juga kalau lewat WA, pemateri akan kesulitan mengumpulkan namanya siapa, mengumpulkannya bagaimana. Tapi kalau lewat aplikasi, ya, lewat web, insya Allah akan kumpulkan dengan mudah. Gitu. Kita kerjasama. Bapak Ibu juga enak, kita juga enak di sini, panitia juga memberi penilaian itu juga enak. Bapak Ibu tadi panitia sudah ngabsen ya. Oke Bapak Ibu, karena ini jam 11:30, kita yang bapak-bapak wajib, yang muslim wajib untuk sholat Jumat, saya persilahkan mungkin Bu, mungkin terakhir kemarin saya izin Bu bertanya ke panitia terkait dengan kita punya tugas-tugas, karena ini kan bagian ini kan baru kita belajar sama-sama. ya. Jadi mungkin di data siapa yang belum begitu, sehingga gitu. mungkin itu bisa jadi diperbaiki di beberapa hari ini. Makasih Bu, izin. Masih terbuka yang belum masuk, masih terbuka sampai kapanpun. Bapak Ibu tetap berusaha, ya, tetap berusaha untuk bisa memasukkan tugas. Jadi jangan putus asa kalau tidak bisa, berusaha sampai bisa. Kami di kantor sini, panitia juga bersedia atau membuka pintu untuk seandainya Bapak Ibu ingin konsultasi bagaimana caranya bawa laptopnya Ibu ke sini, silahkan. Ya, silahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang penting kita sama-sama untuk berusaha. Itu ya Bapak Ibu ya. Tunggu nanti di-share setelah ini materinya. Bapak Ibu perlu KMA dan regulasi-regulasi ya. Nanti bisa saya share kalau sudah punya semuanya ya Bapak Ibu ya. Share saja Bu. Yang sampai teman-teman belum punya, di-share saja, karena itu kan peraturan terbaru tuh yang harus teman-teman bisa pahami. Iya, iya. Tadi ya satu-satu lah, insya Allah kita masukkan nanti ya. Di web saja Bu. Iya. Kita sambil belajar, mudah saja kalau saya share lewat WA itu mudah saja, tapi panitia, tidak, kita sudah sepakat lewat web, katanya karena dengan seringnya mengunduh, menyetor tugas itu dengan terbiasa, makanya terpaksa beberapa kali, pada akhirnya nanti akan terbiasa, ya, gitu. Oke Bapak Ibu, karena waktu yang tidak mengizinkan kita tetap bersua, maka mari kita akhiri pertemuan ini, ya. Silakan kepada Pak Panjaitan untuk memimpin doa atau menugaskan kepada teman yang lain. Pak Andreas. Pak Andreas bisa mendengar suara saya? Saya mohon kesediaan Pak Andreas. Ya. Ya. Bisa. Iya, makasih Pak Andreas. Silakan Pak Andreas. Mari Bapak Ibu, kita menutup seluruh rangkaian pertemuan kita ini dengan berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya imani secara Katolik. Bapak Ibu menyesuaikan dengan iman yang Bapak Ibu imani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang telah menyertai kami dalam diklat sejak awal sampai akhirnya.
Secara khusus pada hari ini kami sudah mengikuti pertemuan pemetaan KD dan KI sejak awal dan akhir dari pertemuan ini. Tuhan terima kasih karena seluruh pertemuan ini dan boleh berjalan dengan baik dan materi-materi yang sudah kami terima boleh kami hayati dan kami laksanakan dalam seluruh tugas dan karya pelayanan kami. Berkatilah Ibu Wiji yang telah memberikan materi ini. Semoga tugas dan pelayanan yang kau berikan kepadanya boleh dia jalani dengan penuh sukacita. Dan juga berkati kami semua yang telah mengikuti seluruh pertemuan ini. Semoga di waktu-waktu yang akan datang pertemuan-pertemuan kami selanjutnya boleh kami jalani dengan penuh sukacita sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Andreas sudah memimpin doa. Oke, sama-sama. Oke, dengan berakhirnya doa ini, kita semua akhiri pertemuan ini. Besok insya Allah kita akan ketemu lagi dan kita akan sepakati jam berapa besok kita akan bertemu. Mudah-mudahan tidak mengalami kendala yang signifikan. Kita masih bisa berlanjut diklat daring ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semua. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Andreas. Ya. Kak Grace, ada Apa tuh? pengikut baru itu, ada Hendrik, so ada. Iya, sudah. Hen mana Hen? Dah. Pak Panjaitan, Hendrik tuh dia sekretaris cocok itu. Ini nih, sekretaris cocok. Boleh. Ini andalan. Ganti Pak John. Pak Hendrik. Sekretaris, ganti Pak Panjaitan. Oke, ini mendukung. Iya, sangat. Dukung ya, Pak Hendrik ya. Iya. Pak Hendrik ya. Dukungnya mantap, Ya, Pak Hendrik. Ya, siap. ACC. Makasih. Pak Sekretaris Pak Hendrik ya, Bapak Ibu ya. Untuk Setuju. kegiatan kita ini. Dia mantap. Asik. Ada Hendrik. Oke, sudah. Dah. Mantap. Stay bisa Pak Hendrik, hormat ya. Kita kerjasama. Lalu Bapak Ibu kemudian tugasnya kalau ada masalah tolong dikomunikasikan supaya kita siap bantu juga. Kita siap bantu. Kita saling membantu ya. Kalau ada masalah Bapak Ibu jangan diam. Bapak Ibu jangan diam, kita akan pandu dari jauh. Insya Allah saya siap membantu Bapak Ibu kalau ada kendala. Oke, Terima mantap. kasih. Itu mantap. Ya. Oke. Dadah semua. Dadah. Shalom. Thank you.